Kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, masih menjadi misteri. Untuk itulah jasad Sutrimo pemirsa akan diekshumasi. Surat kematian dipertanyakan, makam pun dibongkar untuk mencari jawaban. Status perkara juga sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Lantas kemana arahnya kasus ini dan apakah akan terungkap jelas? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, insiden maut terjadi dalam ajang balap mobil tidar drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. 8 orang meninggal dunia akibat tertabrak salah satu mobil balap. Delapan orang tewas akibat tertabrak mobil balap saat ajang drag race digelar di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kejadian ini berawal saat mobil balap yang melaju di Jalan AP Mokoginta, Kota Mobagu, Sulawesi Utara melewati garis finish. Di area pengereman, mobil slip keluar dari lintasan dan menabrak kerumunan penonton. Salah satu korban sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akibat terluka parah, namun nyawanya tak tertolong. Sementara 8 korban lain yang masih dirawat di rumah sakit. Korban dalam insiden ini berasal dari berbagai kelompok, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Pemerintah Kota Mobagu akan membantu para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang masih dirawat di rumah sakit. Hari ini kita fokus untuk keluarga yang berduka, yang meninggal dunia. Tentu secara pribadi kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu. Kecelakaan ini menyoroti aspek keselamatan dalam penyelenggaraan ajang balap di lokasi non-permanen. Apalagi sirkuit berada di ruas jalan, kelurahan, dan kawasan padat penduduk yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta pengguna jalan lainnya. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rizdan Labenja, iNews melaporkan. Status perkara kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, resmi naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Polisi juga mendalami dugaan pembunuhan berencana di kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan termasuk menindaklanjuti laporan dari Bareskrim Polri dan Polresta Banyumas. Iman juga membeberkan pihaknya mendalami soal dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo sebagaimana yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian juga dijadwalkan akan melakukan proses ekshumasi di Banyumas pada Rabu mendatang untuk mengungkap penyebab pasti kematian almarhum. Kami sudah menerima pelimpahan laporan polisi dari Bareskrim Polri, kemudian laporan polisi dari Polresta Banyumas, dan berdasarkan 2 laporan polisi tersebut, baik yang disampaikan oleh masyarakat di Bareskrim Polri ataupun yang disampaikan oleh pihak keluarga di Polresta Banyumas, saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana.
Sementara itu Kapolresta Banyumas mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penyelidikan kematian orang dekat Febri Adriansyah Sutrimo. Kapolresta Banyumas menyebut siap melakukan ekshumasi jika diperlukan Polda Metro Jaya. Maka kemarin kami telah berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan pagi ini laporan polisi dan berikut dengan penanganannya tersebut akan kami limpahkan. Terkait dengan ekshumasi itu menjadi kewenangan penyidik Polda Metro nantinya. Itu apakah penyidik Polda Metro nanti sesuai dengan pertimbangannya memerlukan ekshumasi, itu merupakan kebutuhan penyidikan. Kalau penyidikan nantinya membutuhkan itu, maka dilakukan ekshumasi. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu dilakukan ekshumasi. Nah, itu kita serahkan nantinya kepada penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pihak keluarga Sutrimo juga sudah mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah ke pihak keluarga. Kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu, mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Bagi keluarga, yang terpenting saat ini adalah mendapatkan kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana rangkaian peristiwa kematian Sutrimo hingga penyebab kematiannya. Keluarga berharap tidak ada fakta yang terlewat dalam proses penyelidikan dan seluruh keterangan maupun bukti dapat diuji secara hukum. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Keluarga Sutrimo juga mempertanyakan surat penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini tidak pernah mereka dapatkan sebagai surat keterangan resmi penyebab kematian Sutrimo. Keluarga korban mengaku hingga kini tidak menerima surat resmi terkait penyebab kematian Sutrimo. Mereka hanya diberi KTP Sutrimo dan uang santunan 20 juta rupiah saat jenazah tiba di rumah duka di Desa Walahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Namun pemirsa, terkait dokumen penyebab kematian dan handphone almarhum, keluarga tidak pernah menerima dari pihak yang mengantar jenazah Sutrimo. Pihak keluarga Sutrimo baru menyadari jika tidak adanya dokumen itu saat jasad dibawa ke rumah duka. Mereka hanya dikabari jika Sutrimo meninggal karena sakit. Di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febrio Adiono. Ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu siapa pemirsa Febrio Adiono? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febrio Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung.
Saya pertama, saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik Mordan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, Polda Metro Jaya memastikan temuan 995 benda menyerupai senjata di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan bukan senjata api. Polisi saat ini fokus menyelidiki dokumen dan legalitas kepemilikan dari ratusan benda itu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin menyebut pihaknya meluruskan isu ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Polres Metro Jakarta Selatan masih terus menyelidiki legalitas dan kepemilikan barang itu. Polisi juga akan memeriksa pihak yayasan dan mengonfirmasi terkait izin eskul serta aturan penggunaan atau penyimpanan senjata. Panjang punya laras nih. Kami harus luruskan supaya ini juga tidak menjadi satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa 995 benda berbentuk senjata tersebut, kami pastikan itu bahwa itu bukan senjata api, ya. Dan kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut. Yang dapat kami informasikan bahwa betul di lokasi tersebut ditemukan sebagaimana teman-teman ketahui. Namun yang kami pastikan bahwa itu bukan senjata api. Kenapa ini harus kami jelaskan rekan-rekan sekalian, supaya jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi yang dapat meresahkan masyarakat, ya. Jadi prosesnya saat ini Polres Metro Jakarta Selatan sedang berupaya maksimal untuk mengklarifikasi baik itu terkait kepemilikan, kemudian dokumen yang dimiliki. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut pihaknya telah mengidentifikasi pemilik 995 pucuk senjata yang tersimpan dalam ruangan mantan Ketua Yayasan Sekolah di Jakarta Selatan adalah DS. Akan tetapi tidak dirinci bagaimana sosok DS bisa memiliki ratusan pucuk senjata. Dijelaskan juga DS telah meninggal dunia sejak 2020 lalu. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Luasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Temuan ratusan senjata api dan airsoft gun di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya. Pihak yayasan menyebut temuan senjata itu merupakan penyalahgunaan aset sekolah oleh pendiri yayasan yang lama. Penampakan ruangan di lingkungan sekolah swasta ini menjadi sorotan setelah polisi menemukan 995 pucuk senjata api dan airsoft gun. Senjata-senjata tersebut tersimpan di ruangan yang digunakan mantan ketua pengurus lama. Salah satu senjata yang ditemukan adalah Francis Pass 15 kaliber 12 gauge, di mana hasil penelusuran polisi menunjukkan senjata itu terdaftar atas nama seorang pria berinisial DS, direktur di PT Lokta Karya Perbakin. Dalam konferensi pers, tim penasihat hukum Yayasan Harapan Ibu menyatakan temuan senjata ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas sekolah
untuk kepentingan pribadi oleh mantan ketua yayasan. Namun fakta hari ini sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan yayasan yang dilakukan oleh IWD yang potensial itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Fakta penemuan senjata adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sekolah telah dijadikan sebagai gudang dari bisnis-bisnis mereka yang kemudian merugikan sekolah, merugikan misi mulia, merugikan marwah pendiriannya. Sehingga patut kami juga ikut bersedih ketika pendiri hadir hari ini menyampaikan kesedihannya dan kami ikut turut prihatin atas fakta tersebut. Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, IWD membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim ratusan senjata yang disimpan merupakan milik perusahaan PT Lokta Karya Perbakin dan memiliki izin resmi sejak tahun 2008. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mendukung keamanan para peserta didik pasca ditemukannya ratusan pucuk senjata, Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang juga meminta perlindungan dan pendampingan lembaga negara, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan Kemendikbudristek. Ini adalah kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Kami insya Allah akan bertemu mereka dengan besok. Alasan kami meminta pertemuan ini adalah supaya kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini supaya saat sekolah mengambil langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan. Pemirsa, streamer Muhammad Janah alias Big Mo mendatangi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya terkait konten promosi liquid rokok elektrik. Big Mo hadir bersama tim kuasa hukumnya. Pihak Big Mo tiba di Mapolda Metro Jaya dan langsung menuju ruang PPA tanpa memberikan keterangan apapun terkait pemeriksaan hari ini. Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya masih berstatus saksi lantaran proses hukum baru tahap penyelidikan. Sebelumnya Big Mo menjadi sorotan di media sosial usai video dirinya diduga mengajak sejumlah anak di bawah umur mempromosikan salah satu merek liquid rokok elektrik dan memicu kecaman publik. Pemeriksaan hari ini, Bang. Gimana, Bang? Sebelumnya viral di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan dan langsung memanggil YouTuber tersebut. Liquid nomor 1 kok nggak ada di sini? Liquid nomor 1 liquid nomor 1 Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerjasama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform. Vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Langkah ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memanggil belasan saksi kasus dugaan korupsi MBG, mulai dari mitra SPPG hingga ketua yayasan. Kejaksaan Agung memanggil 16 saksi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Seluruh saksi dipanggil penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Senin pagi. Saksi yang dipanggil merupakan tenaga ahli dari BGN, Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ketua yayasan. Kejagung tidak merilis nama-nama lengkap saksi itu. Untuk mencegah keracunan, Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program MBG. Jadi Sudaryono, Kepala BGN, mengingatkan makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan itu kemudian baru dikonsumsi beberapa jam berikutnya, kondisi makanan sudah tidak layak konsumsi. Jadi setelah dapat MBG di sekolah, nggak boleh dimakannya di rumah ya, karena nggak ada pengawet di situ.
Terkait hal tersebut, BGN akan perketat prosedur distribusi makanan dan meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang makanan bergizi gratisnya. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Mencegah tadi itu, jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Pemerintah terus membenahi tata kelola makan bergizi gratis dan kali ini mereka membentuk relawan MBG. Jadi relawan MBG ini tugasnya mengawasi jalannya program prioritas Presiden Prabowo. Program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Sejumlah masalah yang timbul membuat pemerintah terus berbenah. Relawan SPPG dari berbagai daerah dibentuk. Mereka akan mengawasi kelancaran program prioritas pemerintah. Akan ada saling belajar, saling koordinasi, saling kenal di antara mereka-mereka yang aktif dalam kegiatan makan bergizi gratis agar bisa membantu pemerintah meningkatkan kualitas dari MBG sebagai kegiatan untuk investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nantinya para relawan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pelaksana program, khususnya jika ditemukan kendala atau persoalan di lapangan. Yang mana bisa meminimalisir dan bahkan targetnya yaitu zero incident, bisa melakukan evaluasi dan mendapatkan hasil yang terbaik sehingga program MBG ini bisa diterima di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Saat ini pemerintah terus berbenah. Pengawasan pelaksanaan MBG di sejumlah tempat pun diperketat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, walaupun karibnya Dr. Tifa sudah menyatakan mundur dalam pusaran kasus ijazah Joko Widodo, namun Roy Suryo mengaku tetap mendukung karibnya itu jalani sidang pra-peradilan. Rencana Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan terkait penghentian penuntutan. Walaupun karibnya Dr. Tifa sudah umumkan akan mundur atau ia menyebutnya hijrah dari pusaran konflik ijazah Jokowi, Roy Suryo belum memberikan tanggapan. Namun Roy mengaku tetap mendukung Dr. Tifa ikuti jejaknya, yakni ajukan sidang pra-peradilan. Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifausia Tiasuma, yang jangan kepleset ya teman-teman, artikan baik-baik statement Dr. Tifa, katanya saya tidak lagi terlibat, enggak, ujungnya perhatikan itu ya. Jadi biarkan Dr. Tifa nanti yang menyampaikan. Dr. Tifa terkait apa? Tentang sebaiknya tanyakan kepada yang bersangkutan ya. Rencananya Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan perdana 13 Agustus mendatang untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Sebelumnya, Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan ingin berhenti terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi. Ia memilih tidak banyak berbicara di publik dan hanya akan berbicara di pengadilan. Dr. Tifa beralasan semua hasil penelitiannya tentang ijazah Jokowi telah rampung dan ia tulis dalam 2 jilid buku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas, Dr. Tifa mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut.
Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, anggap proses pra-peradilan memakan waktu dan melupakan pokok perkara, Pradi Bersatu menyurati Mahkamah Agung. Pradi Bersatu menuntut adanya kejelasan dalam berbagai proses pra-peradilan agar tak melanggar prinsip dan kepastian hukum. Dalam konferensi persnya hari ini, Sekjen Pradi Bersatu mengatakan telah bersurat kepada Mahkamah Agung terkait kejelasan proses pra-peradilan. Adi Darmawan mengatakan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh pelaku kriminal dapat melanggar prinsip atau kepastian hukum. Kita sendiri tidak mampu menjawabnya sehingga hari ini kami mendesak Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan surat edaran atau peraturan Mahkamah Agung dan atau di tingkat bawahnya langsung melaksanakan penetapan. Karena itu sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Melanggar prinsip sekali lagi bahwa di mana tidak adanya kejelasan terkait prabit, maka niscaya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama di Fakultas Hukum bahwa ini telah melanggar prinsip hukum itu sendiri. Ya, apa prinsip hukum? Adalah kepastian hukum itu sendiri. Kematiannya masih menyisakan banyak teka-teki. Jasad orang dekat ex-Jampitsus Febri pun akan diekshumasi. Benarkah ekshumasi mampu membuka tabir kematian Sutrimo selama ini tersembunyi? Diskusinya kita hadirkan di Sindo Prime usai jeda.